tentunya saya tidak sendiri untuk pagi hari ini. Ada rekan-rekan tim Loks Semaya pagi ini akan menemani Anda semuanya. Kita masuk di Bincang Pagi, akan membahas mengenai satu topik yang cukup menarik sekali. Dan topik ini memang penting sekali untuk khususnya masyarakat Aceh, mengenai pengawasan produk makanan non-halal. Seperti yang kita ketahui pendengar bahwa Aceh punya kekhususan dalam penerapan syariat Islam, termasuk juga dalam hal makanan yang memang harus terjamin kehalalannya ya, dan produk-produk lainnya juga. Nah, tapi bagaimana pengawasannya selama ini? Apa tantangan yang dihadapi dan sejauh mana juga pelaku usaha, bisa itu dari UMKM dan segala macamnya. Nah, untuk menjaga kehalalan produk yang dijual ya, termasuk juga swalayan-swalayan, bagaimana pengawasannya. Nah, untuk itu kita akan bahas bersama dua narasumber kita yang akan bergabung via Zoom untuk pagi hari ini. Ada Bapak M. Rizal, Kepala Disperindak UKM Kota Loks Semaya, dan juga ada Bapak Denny Chandra, Ketua LP POM MPU Aceh. Dan saya tidak sendiri, ada rekan saya Muhammad Sofyan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Iya, salam sehat ya di akhir pekan. Semangat sekali ya. Karena pagi ini informasinya memang cuaca sejuk, adem. Yang punya rencana mau keluar kota juga cocok lah untuk pagi ini. Ya. Baik, kita membahas ini mengenai produk kehalalan ya, seperti apa, karena memang marak kemarin itu ada kandungan babi. Ada beberapa temuan ya yang mengandung unsur babi di produk makanan, lebih dominan ke produk makanan yang memang dikonsumsi oleh anak-anak ya. Iya. Dan ini ada 9 produk juga ya kalau dari MUI dikatakan, dan kita cari tahu lah untuk pagi hari ini bersama narasumber kita. Sudah bergabung bersama kita? Iya. Sudah, oke. Assalamualaikum Pak Denny. Pak Denny, apakah bisa memonitor suara kami? Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Denny Chandra. Mic-nya masih di mute itu Pak? Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Denny. Iya, ada Lia, ada Bung Sofyan pagi ini di Pro 1 Pak Denny. Dan tentunya ada Pak Rizal. Assalamualaikum Pak Rizal. Oh iya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, apa masih di Bukit Tinggi nih Pak Rizal? Sudah di Loks Semaya nih Pak. Oh, sudah di Loks Semaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih nih kepada Pak Denny ini sudah meluangkan waktu ya. Padahal beliau ini informasinya sedang bertugas ini sebenarnya, mau ke PD. Mau ke PD. Iya, kita ganggu sebentar. Sebentarnya 1 jam. Ya, Pak Denny, flashback sedikit tentang temuan 9 produk makanan yang terdapat unsur 2B ya, kandungan 2B itu beberapa waktu lalu mungkin bisa disampaikan kepada pendengar. Ini seperti apa sih Pak, pada awalnya kok bisa terdeteksi ya ada temuan sejumlah produk makanan yang mengandung unsur 2B tersebut Pak, silakan. Iya baik, terima kasih pemirsa RRI Pro 1 Loks Semaya ya. Dengan Bang Ian dan ada Lia Pak. Oh Mbak Lia, ya memang beberapa waktu yang lalu pemerintah kita melalui BPJPH dan BPOM melakukan pengujian kepada 9 sampel ya. Jadi sampelnya ini namanya marshmallow yang makanan untuk anak-anak itu. Dari 9 itu 7 yang sudah punya sertifikat halal. Sedangkan 2-nya itu belum ada sertifikat halal. Dari 9 ini hanya 2 yang produk lokal. 2 produk lokal, kemudian 2 dari Filipina produsennya, dan sisanya dari China. Nah, yang belum punya sertifikat halal itu ada 2, 1 produk lokal, 1 lagi dari China. Nah, ternyata ya dari 9 ini itu ada 7 yang sudah mengantongi sertifikat halal. Nah, ketika diuji oleh BPOM beberapa waktu yang lalu, dari 9 ini 7 yang diduga ya. Kalau saya istilahnya diduga. 7 sudah terkontaminasi dengan
dengan babi. Karena memang bahan baku utama marshmallow itu adalah gelatin. Gelatin itu bahan yang berisiko tinggi berasal dari bahan Iya. terutama dari babi. Ya, dari babi. Nah, saya katakan diduga karena memang beberapa hari yang lalu itu pihak LP POM UI Jakarta melakukan uji banding. Uji banding terhadap 7 sampel ini. Dari 7 itu 4 yang sudah diuji, 3 lagi belum. Nah, dari 4 itu ternyata berseberangan hasilnya dengan yang diuji oleh BPOM dan BPJPH. Justru hasilnya negatif. Jadi ini kita menunggu ke depan ini bagaimana. Tapi saya ingin mengatakan begini, Bang Ian sama Mbak Lia ya. Jadi kita belum bisa menentukan siapa yang salah. Apakah pihak produsen yang salah atau pihak LPH-nya atau lembaga pemeriksa halalnya. Karena memang kondisi ini itu pengawasannya kurang. Jadi bayangkan sertifikat halal kalau saya nggak salah itu terbit 2021 kalau nggak salah. Jadi boleh dicek lagi. Ternyata pengawasannya itu baru kemarin diuji kan, dan itu terbukti positif oleh BPJPH dan BPOM. Nah sebelum-sebelumnya tahu apakah ada pengawasan atau tidak itu kita belum tahu, belum ada infonya. Yang jelas ketika diawasi kemarin positif gitu. Nah bisa jadi pada waktu pemeriksaan oleh LPH-nya itu sampelnya semua negatif. Nah seiring dengan waktu, karena mungkin pengawasan kita ini agak sedikit longgar, maka bisa jadi pihak produsen menambahkan bahan-bahan yang haram, bisa jadi itu. Sehingga pada waktu pengambilan sampel untuk pengawasan, ternyata sampelnya positif. Gitu. Nah, jadi titik lemahnya menurut saya ini adalah di pengawasan. Di ke depan memang kita harus meningkatkan proses pengawasan, apalagi bahan-bahan yang kritis, yang berisiko tinggi seperti gelatin ini. Saya pikir sementara itu dulu. Iya, baik. Bang Ian. Iya. Nah, Pak Rizal bisa memonitor, Pak? Ya, Pak Rizal. Pak Rizal? Bisa dibuka mute? Bisa di-unmute, Pak? Unmute. Unmute. Baik. Pak Rizal masih di-mute, Pak, mic-nya? Oke, Pak Rizal mungkin kurang jelas ini. Oke, siap. Ya, Pak Rizal? Pak Rizal bisa mendengarkan suara Lia? Ada Sofyan juga? Oke, siap. Iya, Pak Rizal, bagaimana ini menanggapi soal temuan 9 produk makanan ya yang diduga mengandung unsur 2B ini, Pak, dari bahan baku makanan tersebut, Pak? Di Loksmawe sendiri, apakah ada temuan dari 9 produk tersebut? Sebenarnya kan begini juga. Ini kan seperti tadi Pak Adi sampaikan, ada hasil kita juga mendapatkan dari media ya, tidak ada informasi resmi yang kita dapatkan benar. Kemudian kan beberapa waktu lalu kan di Loksmawe itu viral ya, di TikTok atau kata ada temuan di Alfamart yang menjual produk yang sudah kan untuk kita kemarin sempat melakukan di Alfamart itu belum kita temukan produk yang disebutkan tersebut. Mungkin ya secara rutin kita tidak perlu tim besar, mungkin sampai belanja kami juga tim kami mengecek tentang protokol yang menjadi. Namun ini kan masih polemik sebenarnya. Iya. Kita bisa tingkatkan ke penjual itu kita sudah tersebut dari Ya, Pak Rizal kurang jelas ya untuk suaranya ini. Audio Pak Rizal. Iya. Halo Pak Rizal? Ya, lagi di luar ini. di
tempat badminton. Saya sudah menghindar ke sebelah itu ya. Ya, Pak Rizal, berarti secara resmi dinas belum menerima gitu Pak edarannya terkait untuk Saya belum dapatkan itu ya. Baik. Kita ingin tahu Ya, lebih silakan, lanjut ini silakan. ke Pak Denny. Pak Denny tadi menyinggung sedikit masalah proses sertifikasi halal ini. Nah, bagaimana sebenarnya proses sertifikasi ini, Pak? Kalau di LP POM ini, Pak, LP POM. Pak Denny? Pak Denny sedikit delay ya. Masih di mute, Pak, mic-nya? Pak Denny masih di mute? Iya, silakan Pak. Ya, bisa diulangi pertanyaannya Mbak? Ini Nah, kurang untuk jelas. Saya proses sertifikasi Jadi, halal di ada LP POM seperti apa ini, Pak? Ya, baik. Iya. Penerbitan sertifikasi halal di LP POM itu didahului dengan permohonan dari masyarakat. Jadi itu bisa di-download nanti di website kita atau bisa melalui aplikasi namanya SiJamal namanya. Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, setelah permohonan masuk, itu kita kaji dulu produknya apa, bahan-bahannya apa sebelum kita turunkan tim ke lokasi. Nah, setelah secara teknis sudah oke, turun tim ke lokasi memeriksa semuanya. Tanpa ada satu bahan pun yang tertinggal di situ. Nah, ketika di lapangan kita menemukan bahan yang dicurigai, maka bahan itu akan kita bawa ke lab kita untuk diuji. Diuji terkait keberadaan bahan-bahan yang haram. Nah, setelahnya baru dilaporkan secara teknis ke Ketua LP POM MPU Aceh. Nah, oleh saya, karena saya sebagai ketuanya, saya buat laporan untuk diajukan ke Komisi Fatwa MPU Aceh. Jadi kan di MPU itu ada komisi-komisi, salah satunya Komisi Fatwa. Di sana disidang lagi secara syariat. Bahannya bagaimana, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian kalau ada pencucian bagaimana pencucinya, kalau dia berbasis hewani, dari mana asal hewannya, bagaimana cara menyembelihnya, itu secara komprehensif dibahas di sidang isbat itu. Setelah situ lolos, maka baru dibuat fatwa tertulis namanya. Fatwa khusus tertulis terkait dengan sistem jaminan produk halal. Baru terbit sertifikat halal. Nah, setelah itu Mbak Lia, itu nggak sampai di situ. Kita punya tim pengawas terpadu namanya. Terdiri dari beberapa unsur, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan Satpol PP. Itu turun secara berkala, setahun itu bisa 3-4 kali turun ke lapangan untuk memeriksa pelaku-pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal ini. Jadi terus seperti itu. Yeah. Nah, bagi kami di LP POM itu, halal ini bukan sekedar administrasi. Ya, tapi lebih ke substansi, lebih kepada penerapan syariat. Jadi kita enggak ada urusan sama, ini targetnya tahun ini harus 1.000, harus 1.000.000. Itu nggak ada urusan sama itu. Karena bagi kami, bagi ulama Aceh, halal itu substansi. Jadi terus kita dakwah sehingga timbul kesadaran masyarakat bahwa halal itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari syariah yang ujung-ujungnya nanti keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya itu Pak, dia, Mbak Lia. artinya prosesnya ini kan artinya prosesnya ini kan banyak ya, Pak ya. Ada berapa tahapan. Nah, kalau atau jika diduga ada miss di sini ditemukan dari produk-produk ini, nah itu di mana ini kendalanya, Pak? Di bagian mananya, di proses mananya? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita harus telusuri dulu kesalahannya di mana ini. Apakah produsennya ini melanggih kalau bahasa Aceh, berkhianat dia. Ketika kami datang ke lapangan itu semuanya is okay, bahan-bahannya oke, prosesnya oke. Ya kan? Tapi ketika ditinggalkan beberapa waktu kemudian dia bisa melanggih. Makanya titik lemah dari sistem kita di Indonesia ini, apapun itu regulasi apapun, titik lemahnya itu pengawasan. Kita selalu kecolongan ketika sudah terjadi. Sudah viral dulu baru ada pengawasan. Itu kita akui itu. Nah, sehingga ke depan, ya saya ulangi lagi, ke depan ini sistemik dia. Pengawasan itu harus itu titik lemah kita sekarang, Mbak. Di regulasi manapun termasuk sistem jaminan produk halal ini. Nah, ini kan kita kecolongan nih istilahnya. Nah, untuk di Aceh sendiri, ya ini saya tambahkan lagi, untuk di Aceh sendiri kemarin Abu Ketua sudah menginisiasi membentuk tim pengawasan terpadu.
Jadi kami turun kemarin ke lapangan, itu hampir rata tuh, Banda Aceh sebesar rata tuh. Beberapa gerai-gerai swalayan nasional kami cek semua, itu banyak ditemukan yang sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh BPJPH itu. Ada beberapa swalayan yang masih menjual, tapi ada beberapa swalayan lain yang sudah menarik dan kembali ke gudangnya. Nah, itu kira-kira. Apakah pengawasannya sampai ke timur nanti, Pak? Insya Allah, saya pikir harus intens ini. Iya, benar. Nanti kita sudah sampaikan ke Pemkab masing-masing untuk segera turun ini. Turun tentu secara persuasif ya, tidak kasar, tidak ini, karena kan mereka juga menjual kan. Yeah. Nah, yang saya curigai sekarang adalah bahan-bahan itu ada dijual, tapi sekarang sudah digudangkan sementara dulu. Nah, kita semua pastikan di gudang itu tidak lagi dijual. Nah, itu juga pengawasan keberlanjutan pengawasan gitu. Nah, kalau saya tidak salah di Disperindak itu ada, ini kalau saya nggak salah nanti bisa mungkin Pak Rizal bisa koreksi. Di situ ada bidang atau seksi perlindungan konsumen di situ. Nah, jadi mungkin tim ini yang bergerak untuk mengawasi kalau misal di tokonya nggak ada, coba cek di gudangnya. Ya, kita khawatir nanti ketika sudah viral ini sudah berlalu ya, sudah nggak lagi viral, keluar lagi barang itu, sehingga muncul lagi isu-isu yang memang sangat tidak kita inginkan. Jadi apapun cerita Mbak Lia, Bang Ian, tetap pengawasan itu titik lemah dari penegakan regulasi di Indonesia. Iya. Saya pikir itu. Iya. Pak Rizal bisa ditanggapi? Silakan Pak Rizal. Ya, memang kita akui pengawasan kita memang ini mereka enggak ya. Itu kan karena ini kan menyangkut produk halal misalnya. Kalau kami di dinas kan hanya melihat ini telah dicantumkan, kita mengurus yang produk halal. Tapi secara berkala misalnya tadi kan ada kemungkinan ya seperti yang disampaikan, misalnya di tengah jalan dia produknya itu diganti bahannya atau apa, itu kan kita tidak tahu. Kemampuan untuk kandungan di situ itu benar. Apa kandungan yang ada di produk tersebut. Jadi kalau di dinas kita hanya melihat ketentuan barang itu bisa diedarkan, misalnya ada izin suratnya, halalnya, ada BPST-nya, itu yang kita awasi. Terkait dengan produk ini, kita memang belum turunkan tim gabungan terlibat dari berbagai, tapi secara dinas kami baru melihat kemarin ya, sudah viral itu, kita lihat produk itu memang tidak ada didapatkan di pajangan. Jadi seperti disampaikan, apakah itu tidak dihilangkan, itu nanti akan kita cek. Kita inginkan ini kan tidak melibatkan keluhan dan bisa ditarik atau dimusnahkan, tidak lagi diterapkan di Kemudian untuk produk ini kan banyak produk luar negeri yang dari China atau Filipina. Mungkin kalau di kami kalau di Indonesia kan ada tiga, penempatannya itu sudah sesuai, misalnya dia ada produksi kan dicantumkan bahwa produk ini produk luar negeri dan ada rak khusus yang disediakan. Kita inginkan seperti itu untuk kalau ada misalnya ada sesuatu lain yang jual juga ditempatkan khusus sehingga kita mudah awasi tersebut. Ya. Berarti di Loksmawe belum ada ya Pak ya, ditemukan belum dari 9 produk ya, belum didapatkan ya. Mungkin nanti kita hari Senin akan turun kembali, ngecek kembali berapa yang swalayan market yang ada di sini. Apakah terus masih dijual belikan? Kadang-kadang penjual juga tidak tahu, kadang-kadang bahwa produk itu sudah ditarik atau tidak lagi beredarkan di karena tidak halal. Kita lakukan secara persuasif, sampaikan himbauan kepada mereka agar tidak lagi dijual. Iya. Nah, Pak Denny, berarti dari 9 ini 4 dari 9 produk tersebut dikaji ulang, Pak? Iya. Ya, Pak Denny.
Tadi Pak Denny menyampaikan dari 9 produk ini, 4 diantaranya ini dilakukan pengkajian ulang, Pak. Ya, bukan ini diuji banding maksudnya. Iya, diuji banding. Jadi diambil sampel yang sama oleh LPPOM UI pusat, ya induk kita di pusat. Memang agak kesulitan karena memang produk ini kan ada batch-nya dia, Bang. Batch itu apa namanya? Kalau istilah di teknik itu namanya kettle-nya. Jadi antara satu kettle dan kettle lain itu dia berbeda-beda hasilnya gitu. Nah, kesulitan LPPOM UI mencari batch yang sama. Sehingga dari 7 produk ini hanya dapat 4 batch yang sama dengan yang dirilis oleh BPOM atau BPJPH. Nah, dari 7 ini 4 yang sudah diuji banding ternyata hasilnya negatif. Negatif, tidak sama dengan hasil yang dirilis oleh BPOM dan BPJPH. Jadi ini perlu kajian lebih lanjut. Di mana letak kesalahannya? Apakah memang sampelnya berbeda pada saat disertifikasi dengan pada saat diambil untuk pengawasan, atau bagaimana? Ini dikaji kembali. Karena banyak faktor di sini. Nah, banyak faktor yang jelas. Kita amankan dulu produk ini. Kita anggaplah dia memang positif. Kita amankan dulu sambil menunggu verifikasi ini. Nah, jadi saya tadi apresiasi Pak Rijal, sebaiknya cepat, Pak. Coba kita cek lagi kita ini, karena jangan sampai ini di Indonesia ini kan kayak gitu, Pak. Kalau viral rame-rame kan, kalau udah aman, udah keluar lagi barang itu. Jadi tindakan pertama menurut saya memang harus kita amankan dulu. Kalau memang masuk ke gudang, maka dipastikan memang di gudang keberadaannya, di gudang untuk sementara ini sampai nanti diverifikasi lebih lanjut, sehingga nanti ada matching lah antara temuan dari LPPOM UI pusat dengan BPOM atau BPJPH pusat. Jadi kita masyarakat ini juga tidak dirugikan oleh kondisi-kondisi seperti ini. Jadi kita tahan diri dulu. Menurut saya jangan kita menyalahkan ini, menyalahkan itu, tapi kita tunggu nanti ke depannya bagaimana. Yang jelas tindakan kita diamankan dulu barang ini dulu. Jangan sampai dijual. Anak-anak kita nih masalahnya. Saya pas mendengar ini antara marah sama gimana gitu. Karena gelatin itu secara teknis itu berbahaya sekali, kritis sekali dia. Sama seperti kolagen. Nah, ini kayak Mbak Lia ini pakai skincare, Mbak, pakai bedah itu hati-hati, Mbak. Itu bahan bakunya kolagen. Nah, sampai nanti kolagen itu hampir 50% terbuat dari bahan-bahan yang haram. Jadi gelatin ini sama itu. Jadi anak-anak kita jangan dikorbankan oleh situasi-situasi yang rumit seperti ini gitu. Itu Bang Ian sebentar. Menarik nih kalau ada kosmetiknya ini. Ada kandungan apa? Kolagen. Porcine gitu ya. Kolagen. Iya. Pak Denny, kalau di kita masih banyak Pak produk tanpa label halal, Pak? Kalau di Aceh ini gini ya, pemahaman orang Aceh, kalau nggak ada babi itu halal. Ya, dulu saya sebelum bergabung dengan LPPOM sama masyarakat Aceh begitu. Kalau bukan babi, bukan anjing halal. Tapi kita lupa dengan proses. Ya, ayam saja, ayam, kambing, kerbau, sapi itu bisa jadi haram dia kalau tidak disembelih sesuai syariat. Kalau dia bangkai haram jadinya walaupun dia hewan yang halal. Jadi pemahaman-pemahaman inilah yang harus kita rubah pelan-pelan. Bagi kami di MPU itu ini dakwah. Abu berdakwah. Kita semua berdakwah bahwa sesuatu yang halal itu kalau secara umumnya itu ada 2. Pertama, tidak mengandung bahan yang haram. Babi misalnya. Kemudian tidak ada najis di situ. Ya, najis itu bisa duduk di mana? Bisa duduk di proses pencucian, proses penjemuran, proses pengolahan, proses penyimpanan, itu biasanya duduk najis di situ. Saya ambil contoh nih Mbak Lia. Mbak Lia suka minum kopi nggak? Ya, suka. Bang Ian suka juga minum kopi kan? Jarang, Pak. Nah, pernah lihat orang jemur kopi gimana? Pernah orang lihat jemur green bean kopi itu gimana? Ada yang di lantai, di bawah. Iya benar. Iya. Nah, kalau nanti sempat kita off air nanti ya. Nanti saya munculkan gambar-gambar nanti bagaimana orang menjemur kopi.
itu digayu. Dulu ya, sekarang mudah-mudahan sudah berkurang. Dulu itu dijemur di depan rumah. Di situ lewat anjing, anjing duduk di depan green bin. Ya kan, ketika anjing duduk, keluar air liurnya. Air liur anjing itu termasuk najis berat dan disamak secara syariat kan. Jadi banyak hal-hal itu najis. Padahal green bean kopi itu suci, itu bahan nabati, suci dia. Tapi karena prosesnya tidak benar, maka dia berubah hukumnya menjadi Haram. Haram karena prosesnya, bukan karena zatnya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga halal ini menjadi sesuatu yang komprehensif gitu. Dan saya yakin orang Aceh itu, kita nih orang Aceh ini kan orang mengaji nih ya, dari kecil sampai dewasa itu mengaji, paham sekali itu. Cuman memang mindset ini kadang-kadang berubah seiring dengan waktu. Iya. Jadi orang berpikir ini kalau bukan babi ya semuanya halal. Halal. Nah, semuanya halal. Padahal pencuciannya tidak benar, itu juga bagian dari penyebab dia menjadi haram. Oke, Pak Denny. Jadi lihat tertarik ini. Kalau menurut Pak Denny produk apa saja ini Pak yang ya dianggap paling rawan lah tanpa label halal ini Pak? Terutama produk-produk yang berbasis mikrobial. Mikrobial itu melibatkan mikroba di situ. Ya, ini kalau saya jelaskan agak butuh durasi ya. Jadi mikrobial itu produk yang melibatkan mikroba. Mikroba itu tumbuh karena ada enzim di situ, karena ada rumahnya. Ya, rumahnya itu namanya enzim. Enzim itu biasanya terbuat dari bahan-bahan yang haram. Saya ambil contoh misalnya. Saya ambil contoh nih ya, boleh ya, contoh vaksin polio tetes. Ya, vaksin polio tetes itu kan untuk anak-anak kita tuh. Yeah. Nah, vaksin polio tetes itu bahan hukumnya itu adalah haram. Haram hukumnya, hukum dasarnya haram. Kenapa dia boleh? Karena dia darurah. Maka hukumnya berubah menjadi boleh. Tapi hukum dasarnya itu adalah haram. Kenapa haram? Karena bahan-bahan untuk membuat vaksin itu bersinggungan dengan bahan-bahan yang haram. Dalam bahasa agama kita mutan najis. Mutan najis itu bersinggungan dengan bahan-bahan haram. Kalau kita tidak mensucikan proses persinggungan itu, maka tetap haram dia kan. Misalnya kita kena tai ayam nih misalnya. Kalau tainya nggak kita cuci, kan jadi najis kan. Kita nggak bisa sholat gitu. Jadi sama seperti vaksin tadi. Nah, kenapa vaksin polio tetes itu dibolehkan? Karena kondisi darurat, belum ada penggantinya. Nah, sementara akibat yang ditimbulkan itu sangat luar biasa dia. Sehingga ulama kita yang membuat fatwa bahwa ini hukumnya haram, tapi karena kondisi darurat maka diperbolehkan. Nah, tinggal kita sekarang. Kalau kita yakin, ya silakan divaksin anak-anak kita. Kalau kita nggak yakin, ya itu masing-masing gitu. Tapi ulama sudah mengeluarkan fatwa seperti itu. Itu contoh. Iya. Nah, begitu Mbak Lia. Baik, Pak Rizal, ada yang ditambahkan Pak terkait dengan peredaran produk di Lok Sumawe sendiri ya, yang dalam tanda kutip berpotensi non halal ini, apa ada juga ini Pak di produk-produk makanan lain misalnya? Sepertinya ada beberapa produk yang perlu kita curigai ya, soalnya yang produk kalau produk pabrikan itu kan oke lah ya, hal itu jadi satu dari perusahaan. Kalau inilah yang seperti sampai tadi, misalnya sekarang ada daging beku. Daging beku itu apakah keluar dari perusahaan dia mengurus seperti halnya, kan? Ini kan sumber produknya itu kan pasti tidak disediakan sepanjang tahun. Dia kan berubah-ubah. Hari ini produknya itu sapinya bagaimana kan? Kita itu sering datangkan dari luar daerah. Tidak perlu perhatian bersama untuk menyediakan produk daging beku misalnya. Karena banyak daging beku kan jual lebih murah. Kan? Itu menarik bagi pedagang-pedagang kita untuk menggunakan daging beku untuk kan juga itu ya produk olahan daging. Nah, perlu kita lakukan pengecekan, misalnya sedangkan kita dinas kita punya kemampuan untuk cek daging ini apakah benar-benar daging sapi seperti yang disampaikan di videonya. Itu juga produk yang lain,
kita hanya lihat kemasannya, jadi kita ngetes isi kemasan atau isi produk itu tidak mampu. Ini kan biasanya sangat tergantung untuk BPOM, dan BPOM biasanya hanya turun dia setahun membuat lagi. Iya. Ya, perlu pengawasan ditingkatkan, ya. Dan begini, pemahaman kami juga ini kan di dinas sangat kurang soalnya. Kami akui dinas juga sangat kurang pemahaman tentang produk misalnya yang dianggap tidak aman, juga yang jadi warna dan sebagainya. Karena sekarang kami biasanya satu bidang perdagangan itu yang mengawasi semuanya. Barang-barang tetap dan tidak punya kualifikasi yang sangat Iya, Pak Denny boleh ditanggapi singkat Pak terkait dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi ya soal daging beku ini ya. Nah, apakah itu memang benar minimal untuk mengetahui itu kira-kira? Iya. Karena tadi Pak Rizal sudah menyampaikan terbatas dengan sarana dan prasarana misalnya. Nah, ini kalau Pak Denny menanggapi bagaimana ini? Ya, terkait daging beku ya Bang Ian ya. Iya. Daging beku tadi ya. Halo? Iya, silakan Pak. Iya. Iya Pak Denny. Terkait daging beku atau yang 9 produk yang terdaftar itu? Yang daging beku yang disampaikan oleh Pak Rizal. Ini kalau kan terkait daging beku ya. Oke. Jadi gini ya, kalau untuk daging beku memang idealnya itu kita ambil sampel untuk diuji. Untuk diuji di laboratorium menggunakan alat yang namanya PCR real time namanya. Nah, itu idealnya. Tapi jika kita tidak mempunyai alat itu, kita bisa menguji namanya ketertelusuran dokumen. Ketertelusuran dokumen. Saya ambil contoh, misalnya distributor di Banda Aceh yang daging beku ya nih ya ceritanya, itu dia ngambil di mengimpor daging beku dari Australia. Ini misal nih kasusnya nih. Nah, kita pengen tahu ini dagingnya halal apa tidak. Kita bisa melakukan cek ketertelusuran dokumen. Kita minta sama distributornya, ini ambil di mana? Oh, ambil dari gudang di Jakarta. Gudang di Jakarta. Ini misalnya nih, maka kita minta surat-suratnya. Apa bukti Anda ngambil dari sana? Oh, ini ada buktinya. Oh, oke. Kemudian di gudang Jakarta itu dia impor dari Australia. Kita minta semua itu. Ya. Apa nama perusahaan di sana? Kemudian kita juga minta surat keterangan rumah potong hewan halal. Namanya halal slaughtering namanya. Itu ada tuh. Kemudian kita minta juga karantina daging. Dari sisi kesehatan daging itu semuanya ada surat-surat itu, Pak. Seorang importir dia punya tuh, itu minta. Nah, kita petugas di lapangan minta tuh surat-surat itu. Sampai mereka menyediakan kelengkapan itu semua dan tertelusur. Dari mulai sertifikat halal rumah potong hewan halalnya, kemudian dari sisi karantina kesehatan dagingnya, sampai pembelian, faktur pembelian dari distributor pusatnya ke distributor lokal di daerah. Itu kalau kita tidak punya alat-alat untuk pengujian. Karena memang untuk menguji ini mahal harganya. Alat ini namanya PCR real time itu mahal sekali harganya. Nah, jadi langkah yang paling efektif menurut saya melakukan pengujian ketertelusuran, apalagi daging beku yang berasal dari luar negeri. Ya, itu saya pikir itu bagian jawaban saya yang sementara ini yang paling efektif untuk kita lakukan sebelum ada alat-alat laboratorium yang lebih lengkap di daerah kita. Berarti di Aceh belum ada itu, Pak, alat PCR itu? Kalau kami di LPPOM, karena kami ini anak dari LPPOM UI, setiap pengujian DNA itu kami transfer sampel ke pusat. LPPOM pusat di sana lengkap dan itu cepat prosesnya gitu. Iya. Karena memang kalau kita beli pun mungkin harganya sekitar 2 sampai 5 miliar harganya itu. Dan sampel kita pun nggak terlalu banyak. Jadi dari si efektivitas memang tidak efektif.
Baik. Jadi sampel kami kirim ke pusat, itu lebih efektif. Iya. Baik. Begitu kira-kira. Iya. Baik, tentunya waktu tinggal 4 menit 4 lagi menit ya. ke depan. Ya, mungkin Pak Rizal closing statement singkat saja Pak, silakan. Terima kasih atas dialog kali ini. Terus diserahkan saya yang ada sama-sama juga awal dan kemarin mungkin kami terbatas masyarakat juga nanti bisa menyampaikan barang-barang dari perusahaan. Penting ini kan jangan anarkis, kalau didapatkan itu langsung kami tindakan, jangan laporkan ke petugas untuk kita lakukan Benar. Sepakat. Ya jangan ambil tindakan sendiri. Jangan melakukan pengawasan. Dan pada terbatas kan ya harapkan masyarakat juga melakukan pengawasan. Itu Bang Ian. Ya, Pak Denny silakan Pak closing statement Pak singkat. Ya, saya ada 3 ini Bang Ian ya kalau boleh ya. Pertama untuk masyarakat ya, masyarakat harus lebih jeli ya sebelum melakukan pembelian, terutama dicek nanti logo halalnya, kemudian izin BPOM-nya, kemudian masa expired-nya. Jadi jangan beli asal murah. Nah, jadi kalau udah murah, jangan seperti itu, cek dulu. Yang pertama itu halal dulu, kemudian izin BPOM atau PIRT lah paling kecil, dan yang paling penting itu masa berlakunya. Masa expirednya itu paling penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat. Kemudian kepada pelaku usaha ini tolonglah konsisten ya. Jadi jangan gini, ketika datang auditor ke lapangan itu semuanya bagus, bahan-bahannya bagus semuanya, prosesnya bagus. Tapi ketika pulang, mulailah ke setting awal itu. Ya, itu kalau bisa jangan, karena gimana ya, kita harus tanamkan di jiwa kita, ketika kita membuat suatu produk, itu yang makan itu bukan cuma orang lain, tapi anak cucu kita, anak istri kita, sehingga apa yang kita hasilkan dari situ berkah semuanya. Itu yang kedua Bang Ian untuk konsumen. Kemudian untuk pemerintah ini pemerintah juga perlu, termasuk kami sendiri itu ya. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang intensif dan persuasif. Jadi jangan pengawasan kita ini ya ketika viral, ketika ribut-ribut barulah diawasi. Jangan. Kalau bisa diatur sedemikian rupa ya, diatur 3 bulan sekali, terutama untuk produk-produk yang high risk tadi, yang berisiko tinggi. Termasuk tadi yang saya bahas sama Mbak Lia tadi, termasuk kosmetik, skincare. Bedak, sabun itu high risk Mbak. Nanti kapan-kapan kita bahas lah itu ya. Kemudian serta melakukan sosialisasi. Jadi pemerintah sosialisasi, FGD, betapa pentingnya memproduksi dan mengkonsumsi produk halal, karena ini bagian dari penerapan syariat Islam di Aceh. Mungkin itu Bang Ian, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Berarti ini target LP-POM ke depannya ini. Baik, terima kasih Pak Denny dan juga Pak Rizal ini sudah meluangkan waktu di Pak Rizal, Bincang terima Pagi. kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak Rizal, salam kenal sama Pak Rizal. Terima kasih Pak Denny dan Pak Rizal. Nah, selamat menjalankan tugas kembali ke Pak Denny dan Pak Rizal. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali ya. Berolahraga. Terima kasih Bang Ian, Mbak Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya Lia baru saja bincang pagi kita bersama 2 narasumber ya. Kepala Dinas Disperindakob dan UKM Kota Lok Sumawe, ada Pak Rizal dan juga Pak Denny Chandra selaku Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LP-POM MPU Aceh. Iya, semoga obrolan kita untuk pagi ini bisa membuka mata kita semuanya ya. Ternyata haram itu bukan hanya dari 2B2 ini dana anjing juga ya, tapi prosesnya juga. Prosesnya ini juga bisa menyebabkan bahwa nantinya dia tidak halal lagi ya. Dan kita bisa menjaga kehalalan bukan hanya untuk urusan lembaga saja, tapi ya tanggung jawab kita semua lah. Betul. Baik, pendengar, semoga ini satu ilmu yang luar biasa untuk pagi ini buat kita semuanya. Selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya, dan tetap jaga kesehatan juga buat Sopian.
juga. Selamat melanjutkan aktivitas. Untuk Anda pendengar semuanya juga tetap jaga kesehatan dan selamat pagi. Saya Amalia pamit undur. Saya Muhammad Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.